hidup bakal baik-baik aja kalau kamu nggak mabuk laki-laki, atau hidup bagaikan ya lebih bersahabat kalau kamu nggak bucin karena cinta. Pernyataan itu atau quotes itu benar nggak sih? Dan kalau menurut Kavita gimana? Nah, kalau menurut aku sebenarnya hidup akan tetap baik-baik aja kalau kita bisa menyeimbangkan antara perasaan dan logika kita. Jadi nggak mulu segala sesuatu itu kita libatkan perasaan dalam memandang sesuatu, tapi kita juga melibatkan logika kita atau rasio kita. Benar nggak sih? Dan kalau untuk masalah relationship atau romansa, aku pernah loh merasakan perasaan yang begitu penuh terhadap pasangan, begitu menambahkan, begitu mengharapkan, begitu pokoknya mungkin itu yang disebut butuh cinta, bukan budak ya. Tapi yang aku alami saat itu hanya pengabdian. Yang aku alami saat itu hanya ya pokoknya berbuat yang terbaik untuk dia dan mengabaikan apapun yang dia lakukan walaupun itu tidak baik. Jadi benar-benar menutup mata. Ya mungkin kalau sekarang bisa disebut melihat segala sesuatu dengan kacamata cinta. Tapi benarkah? Sebenarnya nggak ada yang salah ya teman-teman. Seperti apa kita memandang pasangan dan memperlakukan pasangan, kalaupun kita berniatnya untuk melakukan yang terbaik untuknya, ya kenapa tidak seperti itu. Tapi tetap aja saat sudah aku belajar tentang ilmu relationship seperti itu, bahwa cinta itu hadir dan menetap ya karena kita yang memberikan investasi, memberikan energi seperti itu ya. Misalnya kita memberikan waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, materi kita, perasaan kita juga. Itu namanya investasi. Dan dulu aku mengalami investasi yang sangat kurang gitu ya dari pasanganku. Dia tidak memberikan perhatian, waktunya, kemudian termasuk perasaannya bisa saja seperti itu, dan materi. Jadi benar-benar timpang sebelah. Walaupun dulu aku sudah memahami ya tentang cinta hasil dari investasi, aku seperti ada perasaan masih berat gitu ya untuk konsekuensi melepas. Jadi aku dulu mau bertahan seperti itu. Dan kemudian ada di satu titik aku harus benar-benar menggunakan logikaku dalam romansaku, karena kita harus tetap bermental waras seperti itu ya, bermental sehat. Jadi intinya aku harus memutuskan hubungan tersebut. Nah, kalau sekarang gimana sih? Ya kalau sekarang misal Kak Vita sedang menyukai seseorang seperti itu, lebih bertanya lagi sih ke dalam diri, sebenarnya ini desire atau hanya hasrat kayak gitu ya. Secara kita adalah makhluk yang memang memiliki fitrahnya tanda kutip berkembang biak kayak gitu ya. Aduh, mengucapinnya takut banget ya. Kemudian aku tarik nafas dulu, aku hening dulu, aku renungkan lagi. Jadi apakah benar aku ingin berbagi rasa bahagiaku kepada seseorang tersebut ya. Jadi bukan karena aku yang kekurangan rasa cinta atau haus seperti itu ya, jadi bucin atau butuh cinta, tapi aku yang memang sudah siap berbagi dan mengisi tangki cintanya seperti itu. Dan kalau menurut teman-teman ya, pengalamannya gimana? Apakah sudah di mode mencintai diri, memenuhi tangki cinta dalam diri, dan siap berbagi bahagia kepada orang yang kamu sayang, kamu cintai, kamu sukai? Atau aku sih santai aja Kak Vita, sama dong. Cerita teman cerita, Puspita Romansa.